Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan pada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikut Rasulullah sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, Allah sudah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuh. Siapa musuh para nabi itu? Syayatinal insi wal jinni. Mereka adalah setan, ya, dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Nah, apa pekerjaan setan ini? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka selalu menyebarkan kata-kata yang indah, zukhrufal qaul, ghurura, dengan tujuan untuk menipu manusia. Dan itulah memang janji iblis, ya, sumpah iblis kepada Allah bahwa iblis ini dan bala bantuannya dan lain-lain yang disebut setan ini, mereka akan berusaha menyesatkan manusia, ya, kecuali yang tidak bisa disesatkan adalah illa ibadakal mukhlasin, misalnya hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas di sini adalah yang bertauhid, yang memegang teguh tauhidullah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan, ya, dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah menggambar garis yang lurus, ya, kemudian thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi thumma qala hadhihi subul mutafarriqah. Rasulullah menggambar garis yang lurus, kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, kemudian Rasulullah menggambar garis yang bercabang. Pada garis yang lurus tadi ditarik garis ke kiri dan ke kanan, ya, thumma qala hadhihi subul mutafarriqah. Ini jalan yang macam-macam, wa ala kulli sabilin minha syaitanun, kata Rasulullah, dan pada setiap jalan yang menyimpang dari siratal mustaqim ini ada setan, yad'u ilaihi, yang menyeru kepadanya. Dan belum baca ayat Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini peringatan Allah dan Rasulnya tentang bahwa musuh abadi kita adalah setan. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan pekerjaan setan yang utama adalah berusaha menyesatkan manusia. Ini hadirin sekalian, zukhrufal qauli, ya, kata-kata yang indah ini juga diceritakan dalam Al-Qur'an. Bagaimana sampai Nabiullah Adam alaihissalam bisa disesatkan oleh iblis ini. Itu kisah yang menarik kalau kita lihat. Ya, gaya iblis menyesatkan Nabi Adam itu kan sangat sopan, sangat halus. Iblis itu tidak mengatakan pada Adam, Adam, gak usah turuti itu perintah Allah, cuekin aja, kan, gak gitu, ya kan? Kalau kita lihat gaya bahasanya iblis pada Adam ini luar biasa, ya, inni lakuma laminan nasihin, aku ini sungguh teman akrabmu, ya, aku ini temanmu yang akrab, aku ini nasihun amin, aku ini penasihat yang tulus, yang terpercaya. Jadi kadangkala wajah iblis ini, ya, itu wajah yang ramah pada Islam, ya, dan ini yang masalah. Dalam sejarah kemudian banyak orang Islam itu tertipu oleh iblis bukan dengan marah. Dalam sejarah misalnya para orientalis, kaum Yahudi Nasrani dulu misalnya menyerang Al-Quran sampai abad ke-19 itu dengan wajah garang. Kalau kita teliti pendapat dari Yahya ad-Dimaski atau John of Damascus, ya, dia mengatakan, ya, Quran ini karya setan. Sampai nanti Martin Luther
Martin Luther itu punya karya Luther's Work, itu sudah dihimpun sekitar 55 jilid. Dan satu jilidnya sekitar 2000 halaman. Ya, itu sudah ada indeksnya karya Martin Luther. Jadi saya pernah mengecek pendapat Luther tentang Quran. Khusus ya, karena Martin Luther itu juga pendiri Kristen Protestan, itu juga memberikan kata pengantar untuk Al-Quran edisi terjemahan bahasa Jerman ya, abad ke-16 itu yang diterjemahkan oleh Theodor Bibliander. Dan Martin Luther ini dia memberi kata pengantar, dia tahu Quran, tapi dia juga mengatakan the author of the Quran is devil. Ya, penulis Quran ini setan. Ya, ada namanya tokoh ya di Toledo, ya, tokoh namanya Peter the Venerable, Peter Venerabilis. Dia lahir 1 tahun sebelum perang salib. Itu juga sama. Dia menerjemahkan Al-Quran dengan timnya dalam bahasa Latin pada tahun sekitar 1147, dan itu juga menyebutkan terjemahannya itu diberi nama Confutatio Al-Qurani, ya, kekacauan Al-Quran. Jadi dulu mereka menyerang Al-Quran misalnya dengan kasar, ini karya setan, karena kitab yang tidak percaya kepada ketuhanan Yesus. Aneh, kok ada orang nggak percaya sama ketuhanan Yesus? Karena kita perlu sadar Al-Quran ini satu-satunya kitab suci di dunia yang mengkritisi Yahudi dan Kristen. Dari dasarnya tidak ada satupun kitab suci yang dari surat pertama itu sudah mengkritisi Yahudi dan Kristen. Jadi orang Islam itu setiap hari sholat itu mengkritik Yahudi Kristen. Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maghdub al-yahud, ad-dallin an-nasara. Jadi kita sholat tuh tiap hari, ya Allah tunjukkanlah aku siratal mustaqim, yaitu Islam, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Kristen. Orang Konghucu tidak sholat seperti itu. Semua agama nggak ada yang sholatnya seperti orang Islam. Setiap hari mengkritik Yahudi Kristen 17 kali minimal. Ya. Itu kita harus paham. Surat Al-Baqarah itu mulai ayat 40 sudah bicara Yahudi. Ya, sudah bicara Yahudi. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Sampai nanti surat ayat 130-an itu isinya membongkar sejarah Yahudi, membongkar karakter Yahudi. Tidak ada satu kitab yang begitu jelas menelanjangi kaum Yahudi. Kalau orang Jawa bilang itu seperti isi perutnya itu di odel-odel, apa itu bahasa Makassarnya, jadi apa namanya, diaduk-aduk. Yahudi itu bangsa paling materialis. Wala tajidannahum ahrason nasi ala haya. Kamu jumpai mereka manusia-manusia yang paling tamak terhadap dunia. Lihat sekarang ini, masalah dunia ini nggak selesai keserakan Yahudi. Dulu Yahudi nggak punya tanah Palestina itu mereka diusir. Tahun 47 dikasih tanah 50% sama PBB. Tahun 47 nggak puas dia, ambil lagi sampai 80% sampai perang tahun 67. Perang tahun 67 ambil 100%. Sekarang orang Palestina cuma minta 18% dari tanahnya, yaitu tepi barat dan jalur Gaza. Itu pun tidak disahkan oleh PBB. Dua pendudukan, makanya disebut dengan occupied territory. Ya, daerah pendudukan. Diminta sama orang Palestina, padahal dia sudah dirampok 100%. Udahlah balikin ke kami 18% saja. Susahnya minta ampun. Apalagi sekarang ada masalah kaum Yahudi yang fundamentalis Yahudi, ya, dengan istilahnya Kristen Zionis di Amerika. Itu mereka justru berpendapat bahwa Yesus itu akan datang lagi. Sebab orang Kristen ini percaya, Pak, itu yang evangelis ya, yang Kristen fundamentalis. Istilahnya sekarang Zionis Christian. Itu mereka percaya Yesus itu akan datang lagi untuk kali kedua. The second coming of Christ.
Nah, Yesus itu akan datang lagi setelah bangsa Yahudi sempurna kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu kepercayaan. Makanya mereka mendukung pendudukan Israel atas Palestina gitu. Jadi itu karena itu kaitan dengan kepercayaan mereka. Ya, sekarang banyak kaum Nasrani menunggu Yesus akan datang. Ada di Bandung ada gereja Kiamat. Di Jakarta pernah katanya ada yang sudah melihat Yesus di Senen. Di daerah itu. Ya mungkin saja, nggak tahu, wallahu alam. Ya, apa namanya? Mereka percaya itu. Kita juga orang Islam ya, percaya bahwa nanti Nabi Isa akan datang, tapi beda ceritanya. Ya dengan mereka gitu. Kalau cerita kita lain lagi, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa nanti Nabi Isa akan datang memberlakukan syariat Islam. Ya, ini hadirin rahimakumullah. Ini jadi kemudian apa karakter Yahudi itu? Mengubah-ubah agama mereka. Afatat mauna ayyuminu lakum waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Karakter mereka ini paling rasis. Tidak ada bangsa di dunia ini, Pak, yang lebih rasis daripada Yahudi. Dan Al-Qur'an sudah menyebutkan itu. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Jadi kaum Yahudi itu punya ideologi, we are the chosen people. Kami bangsa pilihan Tuhan. Nahnu awliyaullah min dunin nas. Maka mereka menolak kenabian Muhammad SAW karena bukan dari bangsanya. Mereka ini rasis. Rasis, dan rasisme Yahudi ini diakui oleh PBB. Tahun 75 Majelis Umum PBB mengeluarkan satu resolusi yang memutuskan Zionisme itu satu bentuk rasisme. Ada satu buku yang sering saya bawa biasanya kalau bicara Yahudi. Pernah tanggal 13 Mei yang lalu saya diundang TV One untuk berdebat dengan seorang Yahudi. Ternyata dia Yahudi. Saya nggak tahu semula dia Yahudi. Karena dia tanggal 14 Mei akan memperingati kemerdekaan Israel. Saya penuhi undangan itu karena saya baru tahu dalam sejarah Indonesia ada orang Indonesia merayakan kemerdekaan Israel. Nah, orang ini namanya Benyamin Ketang. Dan dia terus terang ngasih kartu nama saya. Dan sudah dia punya kelompok, dia cerita ke saya, punya kelompok namanya Indonesia Israel Public Affairs Committee. Jadi kalau di Amerika ada AIPAC, Amerika Israel Public Affairs Committee, itu lobby Yahudi yang paling kuat. Dan si Benyamin Ketang ini ngasih kartu nama saya, bisa dilihat dia punya website juga, ya, IIPAC, Indonesia Israel Public Affairs Committee. Nah, dia katakan sudah berdiri 28 provinsi dan akan ikut menentukan nanti pemilihan presiden yang akan datang. Ini menurut dia lah ya, saya soal percaya atau tidak. Tapi dia tapi terbuka, dia pakai jaket Israel. Ya, ketika di TV One minta itu dilepas jaketnya, dia nggak mau. Jadi saya semula nggak tahu kalau ini dia sudah Yahudi. Ya, sebelumnya dia aktivis mahasiswa Islam di Jawa Timur. Kemudian dia ikut pada satu tokoh yang dia kagumi, ya, yang pro Israel. Kemudian dia kuliah di Hebrew University ngambil master, dan kemudian dia satu keluarga masuk Yahudi. Ya, dan terang-terangan terbuka mengatakan saya Yahudi dan saya mendukung Israel. Itu baru saya jumpai manusia dalam sejarah Indonesia, baru satu ini. Ya. Ini hadirin rahimakumullah. Padahal saya bilang bagaimana orang Yahudi ini rasis. Waktu itu saya tunjukkan sama dia satu buku yang ditulis oleh Dr. Israel Sahak. Israel ini nama lain dari Nabi Yakub, mana kan ada surat Bani Israel kan, surat Bani Israel ini keturunan Yakub. Jadi kalau kita mengatakan Israel jahat, maksudnya bukan Nabi Yakub, karena orang Yahudi modern membuat negara diberi nama Israel, itu masalahnya. Ya, jadi dia beri nama negara Yahudi itu namanya Israel. Ya, kalau kita bilang Israel jahat, bukan Nabi Yakub yang jahat. Ya, itu kayak begini misalnya. Ada orang mencuri sendal namanya Muhammad, gitu kan? Kita bilang Muhammad mencuri sendal, maksud kita tentu bukan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tapi memang kebetulan dia pakai nama Muhammad.
Ya, meskipun Muhammad Nazaruddin misalnya gitu ya. Ya, wallahu alam. Jadi ya sekalian, ini apa ya? Dr. Israil Sahak ini menulis satu buku. Judulnya Jewish History, Jewish Religion. Ya, sejarah Yahudi dan agama Yahudi. Nah, yang menarik dalam buku ini dia membongkar rasisme kaumnya sendiri itu. Ya, makanya Dr. Israil Sahak ini dalam bukunya dia menceritakan kenapa dia tulis buku itu. Dr. Israil Sahak ini seorang ahli biokimia. Dia profesor biokimia di Hebrew University. Ya, saya pernah menulis artikel, saya beri judul Yahudi nyeleneh. Biasanya Yahudi itu tengik biasanya, tapi dalam sejarah ada saja Yahudi yang nyeleneh. Dia keluar dari jalur yang lazim, jadi baik, ya kan? Di masa Rasulullah ada Abdullah bin Salam, ada Mukhairik, kan gitu. Di awal abad 20 ini kita kenal Muhammad Asad, seorang Yahudi juga masuk Islam. Kita kenal namanya Maryam Jamilah, ya, bukan Mulan Jamilah. Itu Maryam Jamilah, itu seorang Yahudi masuk Islam dan menjadi cendekiawan Muslim yang hebat, ya, kemudian pindah ke Pakistan. Buku-bukunya banyak yang bagus. Nah, ini Dr. Sahak ini dia tidak masuk Islam, tapi dia punya kebiasaan yang lain daripada Yahudi yang lain, yaitu dia berani membongkar kejahatan-kejahatan kaumnya. Nah, dalam buku dia ini dia menulis karena waktu itu dia berkunjung ke kota Yerusalem. Di kota Yerusalem dia ketemu kasus ada seorang bukan Yahudi yang dalam keadaan kritis memerlukan pertolongan ambulan. Akhirnya dia pinjam telepon sama orang Yahudi untuk memanggil ambulan. Nah, di luar dugaan dia, si Yahudi ini menolak, ya, karena korban itu bukan Yahudi. Akhirnya orang ini meninggal. Ya, Dr. Islam kasus ini ke Dewan Ulamanya Yahudi. Dalam Al-Quran juga ada ulama'u Bani Israel. Kita di Yerusalem itu ada namanya The Rabbinical Court of Jerusalem. Jadi Rabbai Yahudi, semacam majelis ulamanya Yahudi itu di Yerusalem. Kemudian diadukanlah kasus ini. Mereka bersidang apakah tindakan orang Yahudi tadi yang tidak memberi pertolongan, ya, kepada orang yang bukan Yahudi sampai akhirnya dia meninggal, itu bisa dibenarkan menurut ajaran agama Yahudi. Nah, hasilnya apa? Setelah mereka bersidang, mereka memutuskan bahwa tindakan orang Yahudi yang tidak mau menolong orang yang bukan Yahudi itu dikatakan sebagai tindakan yang soleh, a pious act. Nah, Profesor Sahak ini marah dengan keputusan itu, kemudian dia teliti, kelihatannya dia Yahudi sekuler. Ya, kemudian dia teliti, kemudian muncul bukunya ini, Jewish History, Jewish Religion. Bisa kita download di internet juga. Buku Dr. Israil Sahak ini. Nah, disitulah dia katakan bahwa memang Yahudi ini sangat rasis, ya, termasuk ajaran boleh membunuh bangsa lain. Bahkan di situ dituliskan kalau ada orang bukan Yahudi, ya, kecebur sumur, itu Yahudi tidak boleh menolong. Kalau ada orang bukan Yahudi tenggelam di laut, tidak boleh ditolong. Nah, ini buku dari Dr. Israil Sahak gitu, yang jadi Al-Quran sudah menyebutkan wala tajidannahum ahrasun nasi ala haya. Oleh karena itu sekalian, wajar kemudian bisa kita fahami, ya, kalau Yahudi dan Nasrani ini memang tidak pernah ridho, walang tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tetapi amilatahum, karena memang Al-Quran ini datang belakangan. Al-Quran ini kan Islam ini, ya, itu kan agama yang datang belakangan, seperti adik yang kemudian tahu kejahatan-kejahatan kakaknya, kesalahan-kesalahan kakaknya dibongkar. Nah, Yahudi Nasrani datangnya duluan, dia nggak bisa balik, kan? Kitabnya nggak bisa ngeritik Islam, oh dia udah ada duluan, ya kan? Nggak bisa dulu. Nah, Islam datangnya belakangan, itu masalahnya. Makanya selama ada Al-Quran seperti ini, mereka nggak nyaman. Sepanjang sejarah dilakukanlah usaha untuk kemudian menyerang Islam, menyerang Al-Quran, menyerang Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu penipu. Itu karena kalau ada bahkan seorang Nasrani misalnya, dia taruhlah dalam tanda kutip dia ramah sama Islam, dia baik sama Islam. Tapi kalau dia sudah menyangkut Nabi Muhammad, pasti dia berpendapat Nabi Muhammad itu penipu, mengaku-ngaku Nabi, kan gitu. Di kampus saya di ISTEC itu pernah ada dosen dari Jerman, Profesor Hans Daiber.
dia ramah. Tapi kalau dia bicara tentang Al-Quran, dia selalu mengatakan Muhammad wrote the Quran. Muhammad menulis dalam Quran. Ya, Profesor Alatas dengar ini, kemudian diajak dialog Profesor Daiber ini. Ya, ditanya Profesor Daiber, ya, give me a proof that Muhammad wrote the Quran. Prof Daiber, Anda punya bukti nggak Muhammad itu menulis Quran? Adakah orang sekitarnya yang pernah melaporkan bahwa Quran ini dikarang oleh Muhammad? Seperti orang Yahudi Nasrani, seperti misalnya buku yang terkenal ya, yang masih dijadikan rujukan sekarang ini, ditulis oleh Dr. Abraham Geiger, seorang Yahudi. Dia menulis buku, bahasa Inggrisnya dia nulis buku dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Inggris terjemahkan menjadi What did Muhammad borrow from Judaism? Apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi? Ya, dan buku ini yang masih banyak dikaji sekarang ini. Dr. Abraham Geiger ini salah satu tokoh Yahudi liberal. Ya, jadi Yahudi liberal ini sudah bermasalah dari dulu, terutama untuk agama Yahudi. Ya, nanti Yahudi liberal ini menjadi masalah bagi agama Yahudi, sama kayak Kristen liberal menjadi masalah bagi agama Kristen. Gitu. Hindu liberal menjadi masalah bagi agama Hindu. Jadi kalau ada Islam liberal, dia menjadi masalah dari Islam. Memang begitu. Ya. Saya kalau ketemu sama dialog antar agama, kalau ketemu sama orang Kristen liberal, itu lebih enak daripada ketemu Islam liberal. Karena orang Kristen liberal itu anti kristenisasi, Pak. Dia nggak setuju dengan kristenisasi. Makanya orang Kristen liberal kerjaannya ngeritik Kristen. Gitu. Kenapa orang Kristen suka mendukung Islam liberal? Dia udah tahu orang Islam liberal kerjaannya ngeritik Islam. Gitu. Itu sudah apa ya? Sudah istilahnya itu mahiyahnya sudah begitu. Ya. Jadi sudah realitanya begitu. Kita bisa lihat. Ya. Kerjaan Islam liberal itu lihat aja kalau penelitian mereka ya, peneliti kerjaannya dampak syariat Islam ini, gitu kan? Dampak jilbab ini. Jadi dia kerjaannya pokoknya gimana orang Islam itu nggak taat sama agamanya. Nah, gitu. Nah, sama kayak Yahudi liberal juga begitu. Ya, itu bikin jengkel Yahudi. Tahun lalu saya ke Manchester. Saya masuk ke satu sinagog Yahudi. Orang Yahudi, saya mau ngetes saja orang Yahudi ini, tapi sinagog itu sudah jadi museum, jadi nggak jadi tempat wisata. Kita bayar masuk. Saya sudah pernah tes orang Yahudi. Yahudi itu nggak tahu nama Tuhannya, nggak tahu. Sampai sekarang orang Yahudi itu nggak pernah bisa menyebut nama Tuhannya. Nah, makanya orang Barat nggak punya nama Tuhan, ikut Yahudi. Sebab dalam tradisi Yahudi, God's name is never articulated. Nama Tuhan tidak pernah diucapkan. Karena Yahudi itu ada larangan, Pak. Ten Commandments yang ketiga itu jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Kemudian dalam kitab mereka nama Tuhan itu huruf mati semua. YHWH. Karena huruf mati, nggak ada vokalnya, nggak bisa. Nggak bisa dibaca kan? Yang bagian kitab lain, Hebrew Bible, itu perjanjian lamanya orang Kristen itu Hebrew Bible. Itu mereka bisa spekulasi. Tapi ketika masuk nama Tuhan, oh ada larangan Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Nah, saya tahu ini karena saya ikut kursus bahasa Ibrani dan dosennya pendeta waktu itu. Itu saya masih ingat di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, saya pernah ambil kursus bahasa Ibrani. Saya baru tahu, dikasih tahu bahwa oh ternyata orang Yahudi itu nggak pernah menyebut nama Tuhan, dan itu misteri terbesar dalam agama Yahudi, itu menyebut nama Tuhan. Jadi orang Yahudi itu nggak tahu Tuhannya punya nama nggak. Mereka sebut kalau YHWH itu Adonai. Adonai artinya Tuhan, God, Lord. Ya, jadi makanya mereka sebut, oh Tuhanku. Ya siapa Tuhanmu? Ya, itu masalahnya. Dan ini kita bersyukur ini sekalian. Satu-satunya agama yang nama Tuhannya tidak bermasalah, menurut saya Islam. Orang Islam itu sudah 1400 tahun, nama Tuhannya tidak berubah, Allah. Kita kemana saja pergi ketemu orang Islam, Tuhannya Allah. Ya. Orang Nasrani sekarang bermasalah karena di Indonesia sekarang muncul sekte-sekte yang menolak menggunakan kata Allah. Di Indonesia ini perdebatan itu. Uniknya di negeri kita, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, nama Tuhan yang resmi diakui oleh Undang-Undang Dasar itu Allah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Allah itu Tuhan resmi orang Islam, ada dalam Quran. Satu-satunya kitab suci yang Tuhannya namanya Allah ya cuma Islam. Jadi yang resmi, yang lain tidak resmi. Ya, itu. Kalau ada agama lain pakai kata Allah gimana? Dia pinjem, ya kan? Kalau pinjem kan harus dibalikin. Dia pinjem dari orang Islam, dan itu bukan saya yang ngomong. Sekarang ini muncul banyak sekte Kristen di Indonesia yang menolak menggunakan kata Allah. Bahkan mereka menerbitkan Bible sendiri. Saya udah punya Bible-nya. Bible itu nggak ada lagi kata Allah. Mereka mengajak orang-orang Kristen yang lain, tinggalkanlah kata Allah. Kalau di Malaysia dilarang. Bible Indonesia ini tidak boleh masuk ke Malaysia karena ada kata Allahnya. Karena tidak boleh di sana orang non-Muslim menggunakan istilah-istilah Islam tidak pada tempatnya. Ya, misalnya kalau orang satu agama menggunakan tempat ibadah digunakan nama masjid, nggak boleh. Itu istilah Islam. Ya, di catatan saya pernah saya tulis, misalnya orang Hindu Bali ya, marah sekali pada orang Kristen karena nama Tuhannya diambil oleh orang Kristen. Orang Kristen di Bali itu menyebut Tuhannya Sang Hyang Yesus. Orang Kristen kan gitu, di Barat nggak ada nama Tuhan, God atau Allah. Di Timur Tengah dia pakai Allah. Di Indonesia sejak abad ke-16 mereka pakai Allah. Karena ngikuti, ya itu tujuan untuk misi. Ya, sekarang muncul perbedaan pendapat di situ. Nah kita orang Muslim ini harus bersyukur. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, makanya kita tidak sependapat misalnya dengan seorang cendekiawan yang sudah meninggal yang terkenal, dia menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan itu. Itu di ensiklopedia yang ditulis ya. Itu dulu tidak ada Tuhan dengan T kecil kecuali Tuhan dengan T besar. Karena menurut dia Allah itu bukan nama Tuhan. Nah, ini pendapat ini menurut saya keliru. Ya, karena Allah itu nama, maka nama tidak boleh diterjemahkan. Ya. Bush itu artinya semak. Tapi kalau Presiden Amerika Bush, tidak boleh kita terjemahkan Presiden semak, nggak boleh. Ya. Rice itu nasi, tapi kalau Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu Condoleezza Rice, jangan diterjemahkan Menteri Luar Negeri Condoleezza nasi, nggak boleh. Itu nama. Muhammad itu nama, itu Ismul Alam. Ya, tidak boleh orang syahadat saya bersaksi yang terpuji itu utusan Allah, nggak boleh. Ya, jadi itu susilo itu artinya dasar yang bagus. Ya. Meskipun itu bahasa Jawa, nggak boleh kita terjemahkan. Presiden dasar yang bagus, nggak boleh. Ya, presiden susilo, gitu. Nah, nama nggak boleh diterjemahkan, ya kan. Jadi makanya kita orang Muslim tidak menerjemahkan kata Allah, Pak. Dimanapun, dan kita menyebut Tuhan kita karena wahyu, bukan karena budaya. Budaya boleh berganti, tapi Tuhan kita tetap. Nah, ini salah satu rasa syukur yang kita punyai. Kita ini memeluk agama wahyu. Saya sering ditanya di berbagai forum, kok orang Islam ini banyak sekali ya bedanya? Sering sekali. Jadi banyak orang Islam ini bingung lihat, kok ada kelompok ini, ada Wahdah, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada ini. Ya, kok Islam itu banyak sekali? Nah, ini saya bilang Anda salah menggunakan kacamata. Jadi orang itu kalau sudah salah ini kacau. Bukan, perbedaan itu dari dulu sudah ada. Dia melihat Islam dari yang banyak, bukan dari yang satu. Nah, itu masalahnya. Islam ini agama satu, dan Islam satu-satunya agama yang masih satu dan tetap akan satu sampai kiamat. Yang tidak itu sesat. Nah, gitu. Jadi Islam itu satu, yang di luar Islam kafir, kan gitu. Jadi enak ya, sebab orang-orang liberal menggugat di Mahkamah Konstitusi. Kan di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 itu ada ungkapan begini, satu aliran itu disebut sesat atau menodai agama jika aliran itu ya membuat tafsiran-tafsiran yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok dari agama yang bersangkutan. Kayak Ahmadiyah dibilang sesat. Kenapa? Dia menafsirkan ajaran-ajaran Islam yang pokok seperti Nabi terakhir Muhammad SAW.
Lia Eden dibilang sesat karena dia mengaku nabi, bahkan mengaku Jibril. Ya, belakangan dia bilang aku malaikat Jibril. Nah, itu dulu di surat sebelumnya dia mengatakan baru pacaran dengan Jibril. Kalau Anda ikut surat-surat Lia Eden itu unik ya, tahun 2007 saya masih punya suratnya. Itu dia mengatakan berkasih-kasihan dengan malaikat Jibril. Ya, tapi terakhir 2010 dia sudah ngirim surat, sudah pakai akulah malaikat Jibril. Ya, jadi sudah berubah. Ini sesat, kita bilang dia menyimpang dari ajaran pokok. Nah, orang liberal waktu itu mengatakan begini, yang mana yang pokok? Yang pokok itu kan tergantung penafsiran. Ya. Jadi menurut ini pokok, menurut ini belum tentu pokok. Waktu itu saya jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi oleh MUI, saya katakan tidak begitu. Di dalam Islam ajaran yang pokok itu jelas. Dan kalau tidak itu maka dia akan keluar dari Islam. Dia sesat, kan dia menyimpang. Malah waktu itu saya beri contoh sederhana. Orang Islam itu nggak usah ada keputusan politik, sudah tahu yang sesat. Ya, misalnya saya bilang, orang Islam itu dari dulu wudhu pakai air. Kalau ada orang Islam wudhu pakai oli, pasti sesat. Ya. Itu bahaya sekali. Nah, ini bagian dari zukhrufal qaul. Ya, banyak sekali sekarang pemikiran-pemikiran yang berbahaya ini. Misalnya di TV, Anda lihat misalnya ada tokoh-tokoh yang ngomong kita harus memisahkan antara Al-Quran dan tafsir Al-Quran dan penafsiran terhadap Al-Quran. Kita harus pisahkan antara Islam dan pemikiran terhadap Islam. Islam itu mutlak, Al-Quran itu mutlak. Tapi kan pemikiran terhadap Islam itu relatif karena dia dari akal manusia. Jangan mutlakkan pendapat Anda. Karena tafsir itu juga beda-beda. Nah, ini kena virus. Orang yang ngomong begini nih, bahaya. Kadang-kala tokoh yang sangat kita hormati. Ya. Di mana letak bahayanya? Di bahaya ngomong begitu. Kalau mengatakan Quran ini mutlak, tapi tafsir terhadap Al-Quran itu relatif karena dari akal manusia, itu berbahaya. Karena tafsir terhadap Al-Quran yang mutlak benar, itu nilainya sama dengan Quran itu sendiri. Sebab Al-Quran itu diturunkan bukan hanya lafadznya, tapi juga maknanya. Nah, makna Al-Quran yang ditangkap oleh para mufasir, itu menjadi ijma, kebenaran. Dan itu nilainya sama dengan Al-Quran. Jadi kalau dia ingkar terhadap tafsir yang benar, dia sama dengan ingkar terhadap Al-Quran. Nah, hati-hati itu kalau kita ada orang ngomong gitu. Ada tokoh, ada profesor di TV ngomong begitu. Kita harus pisahkan antara Islam dan pemikiran terhadap Islam. Pemikiran terhadap Islam kan dari manusia, relatif. Gak benar. Karena akal manusia ini bisa sampai dalam taraf mutlak. Nah, ini yang paling banyak menjangkiti mahasiswa kita, termasuk dosen-dosen, relativisme ini. Ini dulu namanya sufastoiyah, faham sofisme. Ini berbahaya, karena kalau orang udah kena virus ini, dia menjadi tidak yakin dengan kebenaran. Ya, belum lama ini saya ngisi satu pelatihan mahasiswa, tanya begitu juga. Ya, pemikiran mana yang benar? Manusia relatif. Akalnya kan tidak hanya Tuhan yang mutlak. Ya, saya gini aja gampang saya bilang. Gini deh saya bilang, Anda semua ini, kita lihat teman kita ini, yang tanya itu saya bilang, lo lihat dia nih. Ya, kita lihat dia bersama-sama. Ya, saya bilang, menurut pendapat saya, menurut pikiran saya yakin benar bahwa yang bertanya ini manusia dan pasti bukan monyet. Saya bilang, mungkin nggak dia monyet? Ada juga yang bilang mungkin. Saya bilang enggak, saya bilang kan nggak mungkin kan, kita yakin. Terus saya tanya, Anda bilang kan pikiran manusia itu relatif. Menurut Anda itu laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki. Nah, menurut pikiran Anda, kelelakian Anda itu mutlak atau relatif? Nah, karena di situ ada akhwatnya juga, dia bilang, oh mutlak gitu. Nah, berarti pikiran Anda ada yang mutlak. Ya, bahaya saya bilang kalau Anda ditanya sama calon mertua, kamu laki-laki enggak? Laki-laki, Pak. Mutlak atau relatif? Jawab, mutlak gitu. Jadi itu jangan dikacaukan oleh pemikiran-pemikiran begini. Ya. Ada lagi ya sekarang ini aneh-aneh, karena kalau kita baca di perguruan-perguruan tinggi Islam,
Saya itu mengumpulkan buku puluhan metodologi studi Islam. Biasanya liberalisasi itu dimulai dari mata kuliah ini. Pengantar studi Islam, metodologi studi Islam. Ini yang awal liberalisasi. Karena di situ dilakukan pendekatan namanya teoantropocentrisme. Dari Al-Quran dan Sunnah ini oleh para salafus soleh sudah dibentengi dengan ulumuddin. Jadi untuk memahami Quran Sunnah kita harus menguasai ulumuddin. Maka untuk memahami Quran Sunnah kita harus menguasai bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah dan sebagainya, ilmu ushul fikih, tafsir, hadis, itu ulumuddin. Dan rumusan ini sudah selesai zaman salafus soleh. Sekarang ini di perguruan tinggi nggak cukup Anda belajar metodologi studi Islam, dibilang nggak cukup ini. Anda harus menggunakan ilmu bantu, ilmu humaniora. Masuk ilmu sosiologi, masuk ilmu psikologi, masuk ilmu sejarah, masuk hermeneutika, masuk fenomenologi. Ini kacau. Karena dua ilmu ini karakternya berbeda. Ulumuddin, ilmu hadis, ilmu tafsir dan sebagainya itu, ilmu ini lahir dengan semangat memperkuat agama, memperkuat Al-Quran dan Sunnah. Tapi ilmu-ilmu psikologi dan sebagainya ini, ya sosiologi, politik, lahir di Barat, semangatnya pemberontakan terhadap agama, menjadikan agama sebagai produk budaya. Nah, ketika ilmu ini digabungkan, ya katanya supaya lebih ilmiah, kacau. Akhirnya yang muncul adalah kebingungan. Ya, makanya banyak orang sekarang ini belajar di perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi Islam yang lain, belajar Islam dia tidak tambah yakin, tambah bingung. Golbin, golongan bingung. Ada misalnya dia sudah doktor jauh-jauh, tahu-tahu mengatakan yang tahu kebenaran hanya Tuhan. Jangan mengatakan manusia, jangan mengatakan yang lain sesat, yang lain ini, yang lain kafir, jangan sok menjadi Tuhan. Saya pernah ditanya oleh wartawan, ada seorang tokoh liberal yang ngomong beragama yang tawadhu itu beragama yang tidak suka menyalah-nyalahkan. Jadi yang tawadhu begitu, jangan angkuh beragama, dikit-dikit nyalahkan orang lain. Saya ditanya, gimana pendapat Anda? Saya bilang, lah dia nyalain kita. Kalau dia tawadhu, diem, jangan ngomong. Kok enak dia nyalain kita, kita nggak boleh nyalain, gimana? Kan logikanya itu seenaknya sendiri, ya kan? Jangan nyalahkan yang lain. Lu dia nyalahkan kita. Ini sebetulnya muncul paradoks dalam itu. Tapi kalau orang mengatakan hanya Tuhan yang tahu kebenaran, itu bahaya. Bahaya. Pertama dia menghina Tuhan. Berarti Tuhan, Allah itu menurunkan kitabnya nggak bisa difahami oleh manusia. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu dari Allah. Dan kamu jangan termasuk orang yang mumtarin, jangan termasuk orang yang ragu. Artinya kebenaran dari Allah itu sudah diturunkan pada nabinya, disampaikan ke umat manusia. Supaya kita jangan ragu dengan kebenaran dari Allah. Makanya tugas Nabi itu menyampaikan kebenaran. Kemudian dia katakan yang tahu kebenaran hanya Tuhan. Itu berarti dia menghina Tuhan. Yang kedua dia menghina Nabi. Karena berarti dia mengatakan Nabi tidak tahu kebenaran. Kalau dia mengatakan yang tahu kebenaran hanya Tuhan, Nabi bukan Tuhan. Berarti Nabi Muhammad nggak tahu kebenaran. Ya. Kalau dia juga mengatakan yang tahu kebenaran hanya Tuhan, berarti dia pun tidak tahu. Wong dia juga manusia kan gitu kan. Ya, makanya kalau ada orang ngomong begitu bilang aja yang tahu kebenaran hanya Tuhan. Berarti Bapak juga nggak tahu, Pak. Kalau nggak tahu jangan ngomong. Ya. Saya sudah tahu, Pak. Ya, gitu. Makanya Bapak ngaji sama saya. Nah, itu yang benar. Ya kan? Ini coba antum bayangkan, orang tidak tahu, bangga. Itu kan kategori kata Al-Ghazali manusia yang keempat, yang paling celaka. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Malah kurang ini. Dan bangga kalau dia tidak tahu itu. Jadi itu kalau dalam filsafat disebut dengan agnostik. Orang yang mengatakan la adriyah. Ya, faham la adriyah, faham ketidaktahuan. Jadi menurut dia ilmu yang tertinggi itu tidak tahu. Ya, la adri, hanya Tuhan yang tahu. Ya, kita manusia tidak tahu. Ya kalau sudah tidak tahu nggak usah ngomong nggak tahu. Ya.
Ini hari sekalian, ini ada ini. Saya pernah soalnya waktu debat dengan Ahmadiyah di TV, pendukungnya bilang begitu. Tidak berhak orang mengatakan yang lain sesat. Hanya Tuhan. Ya. Nah, ini seolah-olah indah. Zukhrufal qaul ghurura. Itu menipu. Ya, hati-hati ini kalau kita ini. Ya, banyak yang terjebak di sini. Saya sudah survei dan sudah saya adakan kuesioner di banyak kampus. Banyak yang terpengaruh oleh relativisme. Karena begitu, canggih ya. Tafsir relatif. Tafsir itu ada yang relatif ada yang tidak relatif. Sudah ini ya. Sudah. Baik, saya kira mudah-mudahan sekalian sudah apa namanya? Itu sekedar kita menghadapi tantangan bersama baik dari kaum Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk saya lanjutkan sedikit ya tentang relativisme, karena relativisme ini sekarang sudah digunakan untuk mendekonstruksi yang merusak pemikiran kita terhadap Al-Quran. Misalnya belum lama ini terbit satu buku diterbitkan oleh Gramedia tahun 2008, judulnya Metodologi Studi Al-Quran. Ini ditulis oleh 3 tokoh liberal dan diberi kata pujian oleh 2 orang profesor. Nah, salah satu kesimpulan penting dalam buku ini adalah dia membantah buku ini, pendapat orang Muslim selama ini bahwa Quran itu tidak mungkin salah. Ya. Dia di buku itu ditulis bahwa Al-Quran itu sampai kepada kita melalui proses manusiawi. Quran kan sampai pada kita ini prosesnya manusiawi. Ya, dihimpun, ya kemudian dipilih, ya dicetak dan sebagainya gitu. Itu proses manusiawi, dan karena proses manusiawi maka mungkin saja salah. Ya. Bahkan ada di situ katanya dari grammar pun sudah ada yang salah. Nah, ini berbahaya. Sebetulnya ini logika juga. Ya. Apakah memang setiap proses manusiawi itu mungkin salah? Tidak. Itu salah, kesimpulan dia begitu. Ya. Jadi kita harus tahu menjawab berpikir yang salah ini. Saya lihat banyak sekali mahasiswa yang terjebak karena dia salah berpikir. Kalau dia sudah salah berpikir, kita kasih Quran dan Sunnah itu mental. Karena di sini sudah tertanam. Orang itu nggak bisa sampai pada kebenaran. Nah, itu harus dihancurkan dulu. Pengalaman saya dengan teman-teman mengisi workshop di beberapa perguruan tinggi Islam, ini yang paling masalah. Mahasiswa ini sudah sering dapat pemikiran begini, akhirnya kita pertama harus dikosongkan dulu. Jadi kalau kita mau isi dengan Quran Sunnah, yang rusak-rusak ini, ibaratnya kalau komputer itu harus diinstal ulang dulu. Ya. Ada yang mahasiswa saya, dia baru selesai, anak Persis, dia S1 di Bandung, kemudian dia selesai S2. Saya tanya, setelah kamu lulus S2 ini, apa yang kamu rasakan? Dia bilang, habis ilmu saya S1 itu. Karena cara berpikirnya yang keliru, karena basisnya relativisme, ya, relativism ini yang menjadi masalah. Dia melihat semua kebenaran itu menjadi relatif, itu nggak benar. Hanya Tuhan yang mutlak, manusia relatif. Ya, sampai nanti dalam kadang-kadang dipakai juga kata-kata Imam Syafi'i, ya, ro'yi sawabun yahtamil khata' wa ro'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Nah, ini kata-kata Imam Syafi'i dalam soal khata' wa shawab, bukan dalam soal yang usul, ya, dalam soal hak wal batil, tidak. Para ulama kita sudah tahu mana yang harus berbeda, mana yang tidak berbeda, mana yang biasa berbeda, biasa saja. Dari dulu sejak sahabat Rasulullah sudah banyak perbedaan. Soal menikahi wanita ahlul kitab sudah berbeda sahabat pendapatnya. Ya. Imam mazhab banyak perbedaan, tapi mereka tidak bermusuhan. Jadi mana yang, tapi sekarang ini yang dia sudah menyentuh hal yang paling dasar. Jadi ada sekalian, kita ini akal manusia ini bisa sampai pada kebenaran yang mutlak. Contoh sederhana begini, karena ada kebenaran yang dasarnya itu akal. Dan ini terkait dengan wahyu. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran diharamkan khinzir. Di Quran nggak ada ciri-ciri khinzir, itu tidak ada. Khinzir itu kakinya berapa, punya ekor atau tidak, telinganya bagaimana,
Kenapa sekarang umat Islam sepakat semuanya khinzir itu babi? Tidak mungkin keliru dengan kambing. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya yakin kok khinzir itu haram, tapi mana binatang khinzir? Itu kan pendapat manusia. Wong Quran Sunnah nggak ada yang menjelaskan ciri-ciri khinzir. Kok kita tahu kemudian ini khinzir, ini ayam, ini monyet, ini babi? Mana itu? Ada memang klasifikasi dalam Quran Sunnah? Nggak ada. Tapi tidak berubah sepanjang zaman bahwa khinzir ya ini babi. Mau babi hutan, mau babi, karena kalau di Bible Indonesia diubah-ubah, dulunya babi kemudian jadi babi hutan. Ya mau babi hutan, babi nyepet, babi apa tetap babi. Jadi ini apa namanya? Khinzir itu kita sepakati. Ada surat Al-Baqarah. Baqarah itu sapi. Tidak mungkin berubah jadi monyet. Ini juga menunjukkan evolusi spesies itu tidak berlaku. Ya, saya yakin setelah saya kemarin ke Inggris tuh ngelihat, saya masuk ke kampusnya Darwin, Edinburgh University. Kemudian lihat di Museum Science di Inggris itu ada museum London, itu ada pamer apa namanya? Banyak koleksi mumi. Dan banyak mumi itu udah ribuan tahun. Sama manusia. Dulu manusia itu ya manusia, nggak mungkin manusia itu dari monyet. Ya, saya bercanda, saya katakan yang berasal dari monyet itu ya cuma Darwin itu. Gitu. Ya kita ini memang dari manusia, jangan dari monyet. Ini salah, buku sejarah asal usul manusia yang diceritakan asal usul tulang belulang. Lihat dalam buku sejarah SMP SMA kan ada asal usul manusia Indonesia. Itu yang dibicarakan sejarah tulang. Fosil-fosil kan diteliti. Saya bilang ini bukan sejarah manusia, ini sejarah tulang manusia. Mau yang diteliti cuma tulang, iya kan? Jadi orang barat itu mengartikan manusia dengan sejarah tulang, kan salah. Kalau kita orang muslim belajar sejarah, maka yang harus kita teliti sejarah ruh. Dan sejarah ruh itu hanya ada di Quran. Ketika kita menghadap Allah di alam arwah dulu, ya kan? Kita disuruh berjanji, tanya oleh Allah, alastu birabbikum? Qalu bala syahid. Nah, itulah sejarah penting dalam kehidupan manusia. Supaya kita di dunia ingat lagi bahwa Tuhan kita Allah. Dulu kita pernah berjanji. Qalu bala syahidna. Nah, ini jadi sekarang ini akal manusia ini dikaruniai Allah sama. Ya, saya tertarik membaca kitabnya Nuruddin Ar-Raniri. Judulnya Durrul Faraid fi Bakhtil Aqaid. Nuruddin Ar-Raniri itu meninggal 1685, abad ke-17. Sudah mengkritik faham sofisme ini, Swastoia. Karena katanya kebenaran itu bukan tergantung pada bendanya yang diteliti, tapi tergantung pada pikirannya. Jadi kalau orang beda, dia akan menyimpulkan berbeda. Al-Quran itu tafsirnya tergantung yang menafsirkan. Nah, itu nggak benar. Siapapun yang menafsirkan Quran, satu ayat, dia kalau ayat itu qat'iyat, dia akan sama. Tidak ada perbedaan. Sekarang bahkan lebih bahaya lagi, dikembangkan teori penafsiran itu terpengaruh oleh gender. Ya, Aminah Wadud menulis buku Quran menurut perempuan. Jadi kalau yang menafsirkan itu laki-laki, maka tafsirnya akan memihak laki-laki. Kalau yang menafsirkan itu perempuan, tafsirnya akan memihak perempuan. Nah, selama ini karena para mufassir, fuqaha itu sebagian besar laki-laki, maka lahir hukum-hukum yang berpihak pada laki-laki. Dan ini kan bodoh pendapat begini. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha ahli fikih yang hebat. Pendapat beliau dengan sahabat laki-laki tidak beda. Iya kan? Kalau dikatakan karena dia perempuan, kemudian memihak perempuan, tidak. Para ulama kita menafsirkan dengan akal, ya, bukan dengan yang lain. Hadirin rahimakumullah, ini penting untuk kita dudukkan karena akal ini kita dikaruniai Allah dengan akal. Makanya kalau ada orang mengatakan begini, kita menerima Isra Mi'raj dengan iman, bukan dengan akal. Menurut saya keliru. Yang lebih tepat adalah kita mengatakan kita juga menerima kebenaran Isra Mi'raj dengan akal juga. Karena Isra Mi'raj itu masuk akalnya Abu Bakar As-Siddiq, tidak masuk akalnya Abu Jahal. Sama-sama pakai akal kan? Ya kan, Abu Bakar As-Siddiq menerima berita Isra Mi'raj dengan akal juga. Dan beliau faham karena berita yang dibawa oleh seorang yang tidak pernah berbohong, maka pasti benar.
Orang Barat menolak, ini namanya epistemologi yang sumber ilmunya dari khobar sodik, ditolak sebagai sumber ilmu. Kita menerima. Dulu ada seorang tokoh yang rasional, ya, di Indonesia ini, profesor. Dia mengatakan bahwa saya nggak mau terima kalau tidak rasional. Tokoh cendekiawan Muslim Haji Agus Salim membantah dia, dikatakan, Anda, saya nggak usah sebut namanya profesor ini, kamu kalau mau pulang ke Padang, kalau memang kamu rasional, kamu jangan naik kapal. Karena kalau kamu naik kapal, kamu tidak rasional. Yang benar kamu berenang dari Jakarta. Sebab begitu orang naik pesawat, naik kapal, dia tidak menjadi rasional. Kita ini kan sebetulnya percaya sama orang yang tidak kita kenal. Sepinter apapun dia, ya, dia itu percaya. Kalau dia naik pesawat, diumumkan pilotnya ini. Kalau dia seorang yang intelektual, harus tanya, betul nggak pilotnya ini? Berapa jam dia sudah terbang? Mana ijazahnya? Ya, jangan-jangan pilotnya tukul, misalnya itu kan, nggak tahu. Ya, tapi dia percaya saja kan? Dia percaya kepada pramugari yang dia tidak pernah kenal. Kita sering gitu. Kalau orang mau rasional, nggak ada yang jadi sarjana. Misalnya dosen mengatakan Einstein rumusnya E sama dengan MC kuadrat. Tanya sama dosennya, Bapak tahu dari mana itu rumusnya Einstein, Pak? Paling dosen mengatakan, katanya sih. Kan gitu. Bapak lihat sendiri nggak Einstein nulis rumus itu? Kan mungkin saja Pak bukan Einstein kan? Bapak kan katanya juga kan? Akhirnya kan katanya kan? Rumus Pitagoras begini-begini. Pitagoras tuh ribuan tahun yang lalu. Kok Bapak percaya itu rumusnya Pitagoras? Makanya kita ini sekarang punya kaidah keilmuan yang kuat sekali. Kita punya ilmu sanad yang nggak ada pada dunia lain. Ya, kita klarifikasi siapa yang membawa berita. Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Nah, metodologi ilmu dalam Islam ini yang kokoh, jauh lebih kokoh daripada orang Barat. Mereka bilang rasional, tapi Anda tidak rasional ketika Anda percaya dengan sesuatu yang Anda sendiri tidak bisa mengklarifikasi. Makanya ini ilmiah. Jadi kalau kita ini percaya Al-Quran yang kita baca sekarang ini sama persis dengan Al-Quran di masa Rasulullah, itu sangat ilmiah. Ilmiahnya bagaimana? Ilmiahnya karena Al-Quran rawahul jamaah anil jamaah. Khobar mutawatir itu kan berita yang dibawa oleh jamaah dan tidak mungkin mereka sepakat berbohong. Itu ilmu yang sangat kuat, Pak. Jadi kalau kita percaya kepada seseorang yang nggak kita kenal, kenapa kita tidak percaya kepada seseorang yang kawan maupun lawan mengatakan dia tidak pernah berbohong seumur hidupnya? Ya. Kita percaya sama dosen mengatakan begini, tanya rumus Vs sama dengan Vt, V kecepatan itu paling tinggi kecepatan cahaya 270.000 km per detik, sama-sama tanya sama gurunya kalau mau kritis. Bapak gimana ngitung Pak kecepatan cahaya itu 270.000 km per detik, itu dari mana cara ngitungnya Pak? Paling gurunya bilang, kamu mau lulus apa enggak? Gitu aja. Udah kalau mau lulus, udah terima saja sudah. Kan gitu kan? Sekarang kamu percaya apa? Nah, kita ini sekarang mau percaya nggak sama Imam Bukhari itu saja? Percaya nggak sama Imam Muslim? Orang-orang liberal ini dia bilang nahnu rijal hum rijal nahnu rijal. Kita sama-sama laki-laki, kita sama-sama manusia. Ada yang bilang begini, dengan sok-soknya itu mengatakan, Syafi'i kan manusia, mungkin saja dia salah. Wah, gitu kan. Bukhari kan manusia, mungkin saja salah. Kenapa kita masih percaya sokainya Bukhari? Saya bilang, kalau Imam Syafi'i mungkin salah, apalagi Anda pasti salah. Lah, Anda 10 hadis saja nggak hafal. Jadi ini tidak tahu adab. Ya. Jadi apa namanya? Dalam ilmu ini ada, kita diajari kritis tapi harus tahu adab. Ulama kita menjaga adab. Ya. Adab sama ulama yang lebih agung, dihormati. Ya kan? Itu ulama kita dulu hormat, Pak. Imam Ahmad itu punya madhab sendiri, hormat sama Imam Syafi'i, tidak mencerca Imam Syafi'i meskipun beliau beda pendapat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengkritik Imam Malik, tapi beliau hormat sama Imam Malik. Itu adab, bagaimana menghormati ulama besar. Kita kadang-kadang kalau melihat ulama ini manusia juga, Pak. Ada salahnya.
Kalau kita cari salahnya, ada. Sahabat juga secara personal ada salahnya. Tapi sahabat sebagai kolektif, mereka ijma'nya kita terima sebagai sumber kebenaran. Karena kita menerima Al-Quran dari ijma' sahabat. Kalau kita nggak percaya sama sahabat, kita nggak bisa mengakui kebenaran Al-Quran. Dan ini manusia. Jadi saya katakan, kalau manusia berijma', itu pasti benar. Sama kayak tadi itu. Saya katakan dengan gampang saja. Kita ijma' namanya si A ini manusia. Semua sepakat nggak? Ini manusia. Ada yang nggak sepakat? Ini manusia? Boleh. Ya. Jadi itu contoh kita dikaruniai akal. Dan ketika akal manusia ini satu, maka kebenaran itu menjadi. Dan kita tidak disuruh menjadi Tuhan dan tidak mungkin. Hanya Tuhan yang tahu kebenaran. Kebenaran Allah itu bukan wilayah kita. Pernah saya ditanya begini, tidak mungkin Quran itu kalamullah. Ya. Karena Allah kan nggak bicara dalam bahasa Arab, sedangkan Quran bahasa Arab. So, itu di Madura itu, saya bilang begini, gampang sajalah. Kalau Anda tidak percaya Quran ini kalamullah, itu sama dengan Anda mengatakan Nabi Muhammad itu pendusta. Karena yang mengatakan Quran ini kalamullah itu Rasulullah. Sekarang kamu percaya nggak Rasulullah itu Nabi? Udah itu saja. Kalau nggak percaya ya ngapain syahadat? Kita juga tidak tahu Quran ini kalamullah atau bukan kalau bukan Rasulullah yang mengatakan Quran ini kalamullah, itu saja. Soal loh, bahasa Tuhan bahasa apa? Oh, itu kurang ajar. Ya, ada pertanyaan yang kurang ajar, Pak. Kalau kita kan harus kritis. Saya bilang Anda pun tidak mungkin bertanya sama orang tua Anda. Saya jamin, saya bayar. Anda berani tanya sama orang tua Anda sesopan-sopannya. Ya, maaf Pak, apa buktinya saya anak Bapak? Nah, siapa yang berani? Ya, kan boleh bertanya. Ini sombong menanya Tuhan bahasanya apa? Ada yang bertanya Tuhan agamanya apa? Nah, itu kurang ajar. Ya. Dia nanya sama bapaknya aja nggak berani, ya kan? Jadi kita punya adab gitu. Bertanya pun ada adab. Adab pada Allah. Nggak berani nanya itu. Coba kalau suruh berani. Ya, saya sudah kuliah Pak, ya, sudah ngaji, apa dalilnya, buktinya saya ini anak Bapak. Kok wajah kita beda Pak? Ya kan, bertanya apa bukti yang meyakinkan, ya. Lihat ma'inna qalbi. Bukan saya nggak percaya Bapak itu Bapak saya Pak, supaya untuk menenangkan saya Pak. Jadi kita harus tahu diri, ya. Jadi kita ini hamba Allah, kita ini ikut Rasulullah, bukan ini ilmiah sekali. Dasar-dasar berpikir sebagai seorang muslim sehingga kita beriman pada Rasulullah ini sumbernya kuat. Muhammad Nabi itu siapa yang mengingkari? Kawan maupun lawan mengakui manusia yang satu ini tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Bagaimana kemudian kita percaya sama orang lain yang nggak jelas? Sekarang kita nggak percaya pada seorang manusia yang tidak pernah berbohong. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Akal Abu Bakar As-Siddiq menerima itu, bahwa berita Isra Mi'raj itu dari Rasulullah pasti benar. Udah itu saja. Ya, beliau utusan Allah, buktinya ini. Jelas, karena namanya utusan Allah, kita yakin dengan bukti-bukti mukjizat yang dimiliki. Saya kira demikian ya, hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.